Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kalian, konsumsi energi listrik di Indonesia terus meningkat dari waktu ke waktu. Sayangnya, pemenuhan kebutuhan energi listrik tersebut sangat tergantung kepada energi fosil. Lebih dari 88% dari listrik yang dihasilkan berasal dari bahan bakar fosil. Sekitar 60% dari batu bara, 22% dari gas alam, 6% dari minyak bumi, dan hanya 12% yang berasal dari energi baru terbarukan. Masalah lain adalah kurang meratanya pemenuhan listrik di Indonesia. Terdapat beberapa daerah pedesaan terpencil yang belum mendapatkan aliran listrik. Saat ini, pengembangan energi terbaru dan terbarukan sebagai alternatif penghasil listrik banyak dilakukan. Salah satunya adalah biomasa. Salah satu biomasa berpotensi di Indonesia adalah jerami padi dan daun tebu yang merupakan limbah pertanian. Data dari Badan Pusat Statistik tahun 2020 menunjukkan bahwa luas panen padi pada 2020 diperkirakan sebesar 10,79 juta hektar, mengalami kenaikan sebanyak 108,93 ribu hektar atau 1,02% dibandingkan luas panen tahun 2019 yang sebesar 10,68 juta hektar. Kenaikan luas panen tersebut tentunya juga menyebabkan kenaikan limbah jerami padi yang dihasilkan. Sementara itu, berdasarkan data dari Badan Statistik Indonesia, luas perkebunan tebu di Indonesia pada tahun 2019 sebesar 56,86 ribu hektar. Sayangnya, selama ini, penanganan terhadap limbah jerami padi hanya dengan cara dibakar, di mana hal tersebut menghasilkan polusi dan masalah kesehatan. Padahal, jerami padi memiliki high heating value atau HHV sebesar 14,08 sampai dengan 15,09 megajoule per kilogram, di mana hal tersebut membuat jerami berpotensi untuk dijadikan sebagai bahan bakar untuk menghasilkan listrik di daerah terpencil yang belum dialiri listrik. Biomasa jerami padi dan daun tebu dapat dijadikan sebagai briket untuk menghasilkan panas, tetapi nilai HHV yang kecil membuatnya tidak cocok digunakan sebagai heat source untuk power plant biasa. Organic Rankine Cycle atau ORC adalah modifikasi dari Rankine Cycle yang mempunyai prinsip kerja sama dengan Rankine Cycle. Hanya saja fluida kerja yang digunakan adalah organic compound yang memiliki titik didih lebih rendah dari air. Hal tersebut berarti bahwa ORC dapat digunakan untuk menghasilkan listrik dengan heat energy supply yang kecil seperti briket campuran jerami padi dan daun tebu. Berangkat dari fakta-fakta yang ada, kami Muhammad Ardis Susatyo Dan Dera Nur Anggraini dari Universitas Gadjah Mada memiliki suatu ide, yaitu Organic Rankine Cycle berbahan bakar briket campuran jerami padi dan daun tebu sebagai penyuplai listrik wilayah pedesaan. briket merupakan bahan bakar yang berwujud padat dan dibuat dari berbagai bahan dasar. Jika pada Rankine Cycle konvensional digunakan batu bara sebagai heat source, pada desain ORC ini digunakan briket sebagai sumber panasnya. Briket sendiri adalah bahan bakar yang berwujud padat dan berasal dari sisa-sisa bahan organik yang telah mengalami proses pemampatan dengan daya tekan tertentu. Biomasa hasil pertanian, khususnya limbah agroindustri, merupakan bahan yang dapat dimanfaatkan untuk biobriket. Pada desain ini, biobriket yang digunakan berasal dari jerami padi ditambah daun tebu dengan tambahan molase sebagai binder. Selanjutnya, pembuatan biobriket sendiri terdiri dari 6 tahapan. Yang pertama adalah pencucian, dilanjutkan dengan pengaringan, dan setelah itu penggilingan, dan selanjutnya adalah pembakaran. Setelah itu pencampuran bahan, dan terakhir adalah pencetakan. Pada tahap pertama, jerami padi dan daun tebu dicuci dengan cara mencemprotnya dengan air. Selanjutnya, jerami padi dan daun tebu tersebut direndam ke dalam air selama kurang lebih 24 jam.
Jerami padi dan daun tebu kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari selama 3 hari. Setelah keduanya kering, kemudian dihaluskan hingga berukuran 1 mm atau kurang. Lalu setelah itu, jerami padi dan daun tebu dibakar hingga menjadi arang. Selanjutnya, arang halus dan jerami padi dan daun tebu dicampur dengan binder. Komposisi masing-masing biomasa sebesar 50/50. Sedangkan rasio antara total biomasa dengan binder sebesar 100/50. Setelah dicampur, adonan dicetak menggunakan binder dengan panjang 5 cm dan diameter 3 cm. Kemudian dijemur selama 2 hari hingga kering. Organic Rankine Cycle atau ORC merupakan modifikasi dari siklus Rankine biasa yang dapat menghasilkan energi listrik dengan kondisi temperatur rendah seperti panas bumi, gas buang, panas surya, dan sumber termal lainnya yang memiliki temperatur rendah. Sistem ORC menggunakan fluida organik atau refrigeran yang mampu berubah fasa menjadi uap pada kondisi temperatur dan tekanan rendah sesuai karakteristik termodinamika fluida kerjanya. Selain fluida kerja, digunakan fluida panas yaitu minyak dan fluida dingin yaitu air. Fluida panas digunakan untuk memanaskan fluida kerja di evaporator, sedangkan fluida dingin digunakan untuk mendinginkan fluida kerja di kondensor. Pada desain ini, refrigeran yang digunakan adalah R245FA. R245FA atau 11133 pentafluoropropan atau hydrofluorokarbon adalah refrigeran yang biasa digunakan dalam instalasi AC industri, AC individu, dan untuk sistem energi recovery pada ambien tinggi. R245FA memiliki ozone depletion potential dan global warming potential yang rendah. R245FA merupakan senyawa organik yang tidak mudah menguap, memiliki toksisitas yang rendah, sehingga cocok digunakan sebagai refrigeran pada desain ORC ini. Proses ORC dimulai dari pembakaran briket campuran jerami padi dan daun tebu di tungku pembakaran atau biomass burner. Panas hasil pembakaran kemudian dikontakkan dengan fluida panas yaitu minyak sawit hingga suhu 95,7 derajat Celcius. Fluida kerja kemudian dikontakkan dengan fluida panas pada evaporator. Evaporator akan menguapkan fluida kerja hingga titik saturated vapor. Fluida kerja akan dipanaskan hingga suhu 89,7 derajat Celcius dan tekanan 9,95 bar. Sementara fluida panas keluar evaporator pada suhu 86,8 derajat Celcius. Fluida kerja selanjutnya akan masuk ke dalam turbin expander untuk diekspansikan sekaligus menghasilkan kerja turbin. Turbin terhubung dengan generator untuk menghasilkan listrik. Kondisi fluida keluar turbin bertekanan 2,17 bar dan suhu 38,4 derajat Celcius. Fluida kerja akan memasuki kondenser, di mana suhu dan tekanan diturunkan hingga kondisi saturated liquid. Kondenser menggunakan fluida dingin, yaitu air, pada suhu 26,8 derajat Celcius dan keluar pada suhu 36,3 derajat Celcius. Alat ini memiliki kondisi operasi sebesar 2,17 bar dan 35,4 derajat Celcius untuk menurunkan suhu fluida kerja hingga 33,8 derajat Celcius. Fluida kerja akan dialihkan menuju evaporator dengan pompa setelah melalui kondensor. Sebelum masuk ke evaporator, fluida kerja lebih dahulu melalui regenerator. Pompa memiliki kondisi operasi sebesar 2,02 bar dan 33,8 derajat Celcius pada aliran masuknya, serta 9,99 bar
dan 35,8 derajat Celcius pada aliran keluar. Untuk mengetahui efisiensi daya listrik yang dihasilkan dan kebutuhan bahan bakar dari ORC, dilakukan perhitungan pada kondisi operasi yang dipilih. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh efisiensi thermal sebesar 15,89%. Apabila dibandingkan dengan raging cycle biasa, nilai efisiensi thermal organik raging cycle cenderung lebih rendah. Simanjuntak et al. Pada tahun 2018 melakukan penelitian mengenai organic raging cycle berbahan bakar sekam padi dan mendapatkan nilai efisiensi thermal sebesar 15,90%. Nilai efisiensi thermal tersebut tidak berbeda jauh dengan hasil perhitungan efisiensi thermal pada penelitian ini. Daya luaran yang dihasilkan oleh ORC berbahan bakar briket campuran jerami padi dan daun tebu ini sebesar 225,4 watt. Daya tersebut dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan energi listrik untuk satu rumah sederhana di daerah pedesaan dengan tegangan 220 volt dan arus 1 ampere atau setara dengan 220 watt. Peralatan listrik yang dapat dinyalakan dengan daya 220 watt tersebut antara lain 5 buah lampu 8 watt, 1 buah receiver 50 watt, 1 buah kipas angin 60 watt, dan 1 buah televisi 70 watt dengan total daya 220 watt. Sementara itu, kebutuhan briket campuran jerami padi dan daun tebu untuk menggerakkan ORC sebesar 4,44 gram briket per sekon. Kira-kira apa saja kelebihan dari ORC berbahan bakar briket campuran jerami padi dan daun tebu ini? Mari kita lihat. Pertama, ramah lingkungan. Hal tersebut karena ORC berbahan bakar briket campuran jerami padi dan daun tebu memanfaatkan limbah jerami padi dan daun tebu yang selama ini hanya dibakar dan menghasilkan polusi udara. Dengan adanya pemanfaatan ini, diharapkan polusi udara akibat pembakaran limbah jerami padi dan daun tebu dapat berkurang. Kelebihan yang kedua adalah ketersediaan bahan bakar melimpah dan dapat diperbarui. Bahan bakar jerami padi dan daun tebu merupakan limbah yang ketersediaannya melimpah di Indonesia. Masa panen dari padi dan tebu juga tidak terlalu lama, sehingga bahan bakar tersebut tergolong ke dalam renewable energy yang dapat menggantikan bahan bakar fosil. 3. Pembuatan briket simple dan mudah. Pembuatan briket campuran jerami padi dan daun tebu menggunakan peralatan dan bahan bakar yang mudah dijangkau oleh warga di daerah pedesaan. Satu, proses pembuatannya simple dan mudah sehingga dapat dibuat dengan mudah oleh seluruh warga. Perancangan organik ranking cycle atau ORC berbahan bakar briket campuran jerami padi dan daun tebu dapat menghasilkan efisiensi thermal sebesar 15,89%, daya luaran sebesar 225,4 watt, dan kebutuhan briket sebesar 4,44 gram briket per second. Menarik bukan? ORC berbahan bakar briket campuran jerami padi dan daun tebu ini Selain dapat mengurangi limbah jerami padi dan daun tebu yang selama ini hanya dibakar, ORC ini menghasilkan energi listrik yang dapat dimanfaatkan oleh rumah di daerah pedesaan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi